seperti Nelson Mandela. Dia itu kan bisa survive di penjara karena terus-menerus baca puisi Invictus. Gitu. Dan dia jadi leaders. Ada 2 kemampuan yang dibutuhkan, yaitu logical thinking dan critical thinking. Sekarang tuh udah bukan zaman digital lagi, tapi sebuah era yang disebut sebagai extended reality era. Realitas yang di-extend. Matematika dan kemampuan berbahasa. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan tidak hanya menjadi panduan spiritual, tapi juga ternyata Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan yang relevan dengan berbagai bidang kehidupan. Dalam program ini, kita akan menjelajahi bagaimana keajaiban Al-Quran dan menemukan keterkaitannya dengan dunia sains. Bersama para ahli di bidangnya, kita akan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik ayat-ayat suci Al-Quran. Perkenalkan, saya Ansar Ahmad. Saya akan menemani pemirsa pada episode kali ini. Di studio kita, alhamdulillah sudah hadir narasumber, yaitu Bapak Syafiq Pontoh. Beliau adalah pakar di bidang media sosial. Beliau merupakan strategic planner, founder dari Ayah Asi Indonesia, ID Berkebun, juga merupakan copywriter yang pernah mendapatkan Citra Pariwara, yaitu salah satu penghargaan bergengsi di dunia periklanan Indonesia. Beliau pun sering terlibat pada berbagai event skala nasional dan saat ini beliau merupakan pengurus pusat dari Skateboard Nasional Indonesia. Mari langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Syafiq Pontoh. Waalaikumsalam. Jazakumullah, terima kasih Pak sudah hadir di antara kita. Ya. Hari ini kita akan ngebahas gimana ternyata Al-Quran itu berkaitan dengan sains gitu. Dan salah satunya adalah ilmu yang sangat Bapak sudah tekuni terkait komunikasi dan media sosial gitu ya Pak ya. Okay. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai media sosial, komunikasi dan semacamnya, saya kira saya nggak hanya satu-satunya orang yang penasaran gitu dengan sosok Pak Syafiq Pontoh. Yeah. Saya ingin mengetahui lebih lanjut sebenarnya bagaimana kisah perjalanan hidup Bapak, bagaimana mungkin inspirasi-inspirasi yang menjadikan Bapak sampai akhirnya ada di titik hari ini gitu Pak. Nah mungkin untuk memulainya saya ingin menanyakan Bapak bisa jelaskan kira-kira siapa sosok Pak Syafiq Pontoh ini Pak? Kalau menjelaskan diri sendiri gitu ya, mungkin aku lebih suka untuk menyampaikan bahwa dulu saya itu pengennya bikin film. Pengennya bikin film, tapi pada zaman saya muda dulu, itu bukan profesi yang aspirasional. Lebih banyak dari lingkaran keluarga, pertemanan, semuanya itu punya ekspektasi kalau nggak jadi engineer, gitu, atau masuknya kelas-kelas ilmu eksak. Gitu, yang akhirnya saya berpikir pada saat itu untuk masuk ngambil jurusan fisika di ITB, padahal maksudnya pengen supaya bisa ngebantu saya kalau mau bikin cerita gitu. Nah, terus seiring sama waktu, setelah lulus saya langsung bekerja di dunia komunikasi, waktu itu di advertising agency, di kreatifnya, karena tadi ya masih pengen bikin film panjang susah, lama, biayanya besar sekali dan effortnya luar biasa. Kalau mau coba experiencing, ambil yang mana ya? Oh, film iklan, cuma 30 detik. Gitu. Syuting juga 2 hari selesai maksimal, kadang cuma sehari selesai. Saya butuh experience-nya, ngeliat suasana syuting seperti apa. Sering sama waktu saya menyadari bahwa kekuatan saya tidak di situ. Gitu, kekuatan saya adalah di tempat lain, yang mana ketika di dunia advertising seringkali ketemu sama atau berdiskusi sama teman-teman kerja di kantor, mereka menyampaikan bahwa kamu tuh cocoknya jadi strategic planner. Gitu. Saya nggak tahu strategic planner itu apa.
Tapi akhirnya kita hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Pada saat itu ya berusaha belajar sebanyak-banyaknya tentang apa itu strategic planner. Dan akhirnya punya kesempatan untuk bekerja di Ogilvy and Mather sebagai strategic planner. Gitu. Jadi ya di situ saya belajar bahwa kemampuan orang yang dibutuhkan, terutama pada saat ini, itu dari dulu sampai sekarang sebenarnya masih sama, tapi ekosistem yang berbeda. Contoh, saya sering menyebut sekarang tuh udah bukan zaman digital lagi, tapi sebuah era yang disebut sebagai extended reality era, realitas yang di-extend. Misalnya video conference, gitu kan, Zoom meeting, Google Meet, itu kan realitas yang bisa ketemu muka fisik, di-extend. Teknologi udah ada dari zaman dulu kala. Zaman Skype, zaman Webex dan sebagainya. Tapi dulu kita ngajak orang untuk ketemu secara digital, orang nggak mau, maunya ketemu fisik. Sekarang pasca pandemi COVID, di mana orang dipaksa untuk terbiasa bertemu secara digital, ngajak ketemu orang susah banget. Iya. Dikit-dikit Zoom aja, pakai Google Meet aja gitu. Karena untuk bertemu fisik itu dianggap lebih sulit ketimbang bertemu digital. Itu adalah realitas yang di-extend. Dulu kita bilang era digital, dunia maya gitu. Sekarang udah banyak pasukan bot, cyber army, jual beli likes, gitu, jual beli follower, semua sehingga di era extended reality era, realitas itu jadi penting. Gitu. Nah, menurut saya di era seperti sekarang, extended reality era, berarti virtual meeting, virtual reality, artificial intelligence dan sebagainya, skill apa sih yang dibutuhkan? Ada dua kemampuan yang dibutuhkan, yaitu logical thinking dan critical thinking. Nah, logical sama critical thinking ini alat bantunya apa untuk kita punya logical dan critical thinking? Matematika dan kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa tuh kayak gimana sih caranya? Harus senang baca, harus berlatih, bukan senang, harus berlatih membaca sesuatu dan memahaminya. Nah, tapi kan baca buku kan affordable gitu. Sekarang udah biasa baca teks-teks singkat, chat-chat di WhatsApp, terus konten juga kan audio visual semua pendek-pendek gitu. Iya, makanya banyak yang miskomunikasi, misinformasi dan seterusnya kan gitu. Nah, jadi dari situ apa yang perlu gimana caranya untuk bisa masuk lagi ke dunia membaca atau literatur? Puisi kan pendek. Puisi, lirik lagu. Jadi kalau dalam diagramnya Maslow gitu ya, di mana puisi seolah-olah bagian yang krem de la krem, aktualisasi diri gitu. Sebetulnya menurut saya kemampuan baca, menikmati literatur, puisi, menikmati lirik dan lagu di bawah. Sepenting itu ya, Sepenting itu. Ini bawah, kebutuhan sangat bawah, karena seperti Nelson Mandela, dia itu kan bisa survive di penjara karena terus-menerus baca puisi Invictus. Gitu. Dan dia jadi leaders. Untuk jadi leaders dia harus kenal puisi gitu. Nelson Mandela, Martin Luther King, Soekarno, JFK, Steve Jobs, Bill Gates, bahkan Mark Zuckerberg, ya semua pemimpin-pemimpin organisasi, negara, perusahaan. Karena dengan kemampuan berpuisi, dia punya kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang bisa menyentuh ke hati. Di semua agama ada itu. Dan di semua kebutuhan untuk meyakinkan orang akan sesuatu, mengajak orang untuk merasakan sesuatu, tidak bukan melalui puisi dan melalui lirik lagu. Gitu. Sekarang tuh eranya bercerita gitu ya Pak ya. Betul. Informasi di mana-mana dan informasi mana yang bakal ditangkap orang-orang gitu, yang menggerakkan orang-orang gitu. Betul. Jadi kalau hanya sekedar menyampaikan informasi, orang akan ngelihat terus dia akan ngeliat penting atau enggak buat saya terus lewat begitu aja. Tapi kalau dikemas dalam bentuk cerita, ini akan berbeda gitu. Orang akan merasakan sesuatu yang
membuat dia tergerak untuk minimal mencari tahu lebih jauh. Maksimalnya dia akan bergerak, akan berubah perilakunya gitu. Iya. Dan Gitu. Pak Syafiq ini adalah ahli dalam menyusun strategi komunikasi gitu ya Pak. Kalau strategic plan itu Iya. gimana strategi komunikasi yang kena gitu ya Pak ya dalam Iya, strategi, jadi Pak ya. sekarang profesi saya sebagai seorang strategis adalah bagaimana mengidentifikasi informasi, data, menggali insights-nya, Iya. lalu melihat apa yang bisa dilakukan yang bisa memberikan impact ke objektif yang paling dekat. Gitu. Nah, ini Seperti dua itu. hal yang kesannya jauh banget gitu ya Pak, data sama cerita, tapi ternyata itu dua hal yang sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Gimana mengolah data, akhirnya bikin cerita yang paling kena gitu ya Pak ya. Iya, misalnya kayak gini. Misalnya gini, Mas Syafiq, konten apa yang bakal banyak dilihat sama orang? Biasanya kan jawabnya, oh konten yang mesti ada lucu-lucuan, mesti ada gimmicknya, mesti ada kontroversinya, itu bakal ditonton orang gitu. Itu satu sisi benar, tapi ditonton orang yang mana kan kita nggak tahu. Kalau aku misalnya tanya, ini MTA baiknya bikin apa ya? Terus aku akan melihat, MTA ini audiensnya Muslim. Muslim itu kan ya ibadahnya kan mulai dari syahadat, sholat dan seterusnya kan. Oke, syahadat harusnya semua orang Islam tahu syahadat gitu ya. Iya. Karena itu kan syarat untuk masuk Islam. Kalau kalimat syahadat. Sholat. Untuk sholat perlu apa? Wudu. Berapa orang yang bakal wudu untuk sholat ya? Terus sebentar. Wudu kan banyak caranya. Kalau misalnya MTA punya satu series tentang wudu aja, itu udah berapa puluh, berapa ratus konten misalnya. Tata cara wudu, di air mengalir. Iya. Kalau airnya nggak mengalir gimana? Ada cara yang lain gitu. Mesti gimana? Airnya banyak gimana? Airnya dikit gimana? Airnya cuma ada segelas, gimana cara wudunya? Kalau nggak ada air, pakai apa wudunya? Kalau dalam perjalanan gitu, pegang ke sini atau pegang ke sini atau pegang ke atas. Kalau tayamum tuh tangan terus muka, tangan siku muka, tangan bisa ada hidung, yang mana kan? Kan banyak yang nggak tahu juga gitu. Kalau di pasir, padang pasir, kalau di gunung, gitu. Apakah ketika kedinginan tetap harus wudhu pakai air dingin? Atau ketika kayak sekarang nih di Indonesia lagi panas banget, nyalain keran airnya kena matahari kan pipanya panas, harus tunggu dingin dulu. Kan ada banyak pertanyaan sebetulnya. Nah itu bisa bayangin satu item jadi satu episode aja udah berapa episode. Yang kedua adalah seringkali kita berpikir kalau konten udah dibuat nanti orang akan nonton. Padahal belum tentu. Kalau kontennya nggak didistribusiin, maksudnya gimana? Kayak dulu informasi naik cetak gitu ke surat kabar. Ketika informasi berita dan konten naik cetak, itu nggak ada yang baca surat kabarnya. Kalau surat kabarnya nggak didistribusiin ke lapak dan loper koran. Oh iya. Gitu. Iya. Sama konten yang diposting juga nggak akan ada yang baca. Kalau linknya nggak disebarin. Misalnya gini, ada berapa banyak WhatsApp grup Jemaat Ahmadiyah di Indonesia? 100, 200. Artinya setiap konten tayang di MTA, linknya minimal harus disebarkan ke seluruh WhatsApp group tersebut. Dengan harapan mudah-mudahan ada yang ngeklik. Tinggal pikirin gimana caranya bikin pesan yang disampaikan untuk diklik kan. Kalau misalnya kita bikin cerita yang kompleks gitu ya, disebar ke semuanya. Buat orang yang ngerasa, saya cuma pengen tahu cara wudhu misalnya. Ya dia nggak akan merasa itu penting untuk ngeklik kan. Iya. Jadi kita perlu petain lagi WhatsApp group ini tuh ketertarikannya seperti apa. Nah itu dari data jadi strategi, jadi komunikasi itu seperti itu. Wah.
Makanya ini penting banget yang tadi berpikir logis itu, karena sebenarnya komunikasi juga ya pakai logika juga gitu ya Pak. Iya. Mulai dari bikin strategi sampai mendistribusikannya gitu ya Pak. Iya, Nah, betul. ini Bapak kan lulusan dari Fisika ITB ya Pak. Itu kira-kira apakah ada kaitannya gitu Pak? Apakah kemudian itu membantu Bapak dalam cara pola pikir dan semacamnya gitu? Mungkin kalau orang lihat sekilas kan Fisika ITB ke komunikasi gitu. Oke, belajar baru lagi nih gitu. Ya, aku merasa seperti di novelnya Dan Brown. Novelnya sebenarnya menurut aku nggak terlalu bagus ya dibanding novel-novelnya dia yang lainnya gitu. Judulnya The Origin. Di situ dia sedikit banyak ngejelasin tentang agama dan sains, bahwa ini tuh agama dan sains itu membahas hal yang sama, bahasanya aja beda. Gitu. Sama gitu. Fisika dan komunikasi itu sama menggunakan tools yang sama, yaitu logika. Pembuatan ketika kita berkomunikasi, pemilihan kata, diksi dan frase yang menjadi satu kalimat kan itu ada runutan logik. Gitu. Kayak bahasa pemrograman kan runutan logik, itu kan bahasa pemrograman. Sama kita ketika ingin menyampaikan pesan kan sebenarnya kita menyampaikan sebuah program atau sebuah kode ke orang lain yang bisa ditangkap dan di-encode sama orang tersebut gitu. Nah, fisika itu bahasanya bahasanya menggunakan bahasa yang cukup universal, matematik. Di mana 1 tambah 1 ya di dunia matematik sama dengan 2 gitu. Di negara manapun. Universal. Bahasa juga sebenarnya universal gitu. Toh nunjuk gini semua orang juga tahu ini tuh artinya saya. Kamu gitu. Kamu gitu kan saya gitu. Itu kan sebenarnya universal juga. Makanya saya waktu di pandemi COVID saya tertarik banget sama kelompok orang dengan disabilitas, terutama disabilitas tuli, karena saya tertarik banget sama bahasa isyarat. Gitu. Yang mana bahasa isyarat itu bisa lintas negara berarti, walaupun setiap daerah punya kayak bahasa daerah isyaratnya sendiri-sendiri ada gitu. Tapi dengan gesture mimik ya itu bentuk komunikasi. Nah makanya dari fisika sama dunia komunikasi ini kok kayak lompat, sebenarnya enggak, karena core-nya adalah logical dan critical thinking. Berpikir logis dan berpikir kritis gitu. Dan itu adalah hal yang secara fundamental mungkin kurang dimiliki sama banyak orang atau khususnya di Indonesia gitu. Karena kita mungkin tidak diajarkan untuk berpikir kritis atau berpikir logis. Mungkin kita dulu diajarkan untuk didikte, untuk dikasih kalau nggak ngelakuin ini berarti salah gitu. Nggak ada yang berani mempertanyakan salahnya gimana, kenapa salah gitu. Asking the right question itu menjadi penting sekali. Sebetulnya dari zaman dulu juga asking the right question itu penting. Sekarang menjadi semakin penting ketika hal yang sama diubah terminologi menjadi prompting. Gitu. Padahal prompting kan adalah nge-brief atau asking the right question ke AI-nya gitu. Zaman sekarang orang udah pakai AI dan gimana kita buat prompt yang paling penting. Iya gitu. Padahal prompt itu adalah asking the right question. Asking the right question adalah part dari logical dan critical thinking. Dan itu bagian dari komunikasi kita juga. Iya, ya, Pak, dan di dunia fisika ya belajar tentang logical thinking dan critical thinking gitu. Sampai-sampai saya baru menyadari gitu setelah udah lama lulus kuliah gitu ya, udah kerja, saya baru menyadari bahwa rumus fisika ternyata nggak harus dihafal. Tapi nggak ada yang ngajarin bahwa rumus fisika nggak harus dihafal. Contoh kecepatan, rumusnya apa? Kan bingung semua orang. Padahal tinggal kita pikirkan logik ya. Kecepatan bahasa Inggrisnya velocity. Berarti rumusnya berarti simbolnya V, velocity. Velocity itu apa sih? Kecepatan itu apa sih? Kecepatan itu kan jarak yang berubah setiap waktunya kan? Jarak bahasa Inggrisnya apa? Length. Setiap waktu bahasa Inggrisnya apa? T. Time. Jadi V kecepatan sama dengan perubahan jarak, berarti perubahan tuh kan jaraknya berubah-ubah tuh. Kalau di bahasa matematik disebutnya delta. Ada perubahannya deltanya. Delta L per waktu dibagi delta T. Kan nggak perlu dihafal jadinya. Percepatan apa? Percepatan itu acceleration. Simbol, karena acceleration simbolnya A. Percepatan itu apa sih? Dari konstan kecepatan lama ngebut kan? Perubahan kecepatan.
tiap waktu. Berarti acceleration A sama dengan delta V per delta T. V-nya apa tadi? Kan V-nya adalah L per T kan? Jadi kalau kita nggak tahu kecepatannya, kita tahu jarak sama waktunya, maka percepatan adalah delta L per delta T kuadrat. It's a logical thinking gitu. Dan ternyata nggak harus dihafal. Dan semua rumus fisika nggak ada yang harus dihafal. Selama kita paham. Tapi ketika saya belajar fisika di Indonesia pada zaman itu, saya diharuskan untuk menghafal. Karena nanti akan dites, makanya ada bimbingan, ada namanya rumus cepat, cara cepat. Semuanya jembatan keledai gitu. Ya saya termasuk mengikuti itu, ya, akhirnya tercetak untuk tidak paham. Gitu. Jadi apakah fisika sama komunikasi berhubungan? Sangat berhubungan sekali ternyata. Ya, Pak, ya. Kan saya ngeliat Bapak ini unik banget ya Pak ya. Dari fisika, komunikasi, dan komunikasi Bapak juga sangat berprestasi gitu Pak. Menang piala penghargaan Citra Pariwara, terus juga pernah jadi strategic planner di agensi iklan yang internasional gitu, yang top gitu. Mungkin saya dan pemirsa ini penasaran Pak, apa yang jadi inspirasi Bapak? Siapa sosoknya atau apapun itu yang menjadi inspirasi Bapak, dan apakah ada keterkaitannya Pak dengan pola asuh dan didikan Bapak dari kecil gitu? Ini mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Quran dan sains. Mungkin kalau terkait sama inspirasi dan pola asuh ya, saya selalu merujuk ke 3 hal. 3 hal. Yang pertama tuh kayak film Matrix. Kayak film The Matrix. Ini tuh pilihan atau emang udah takdir? Gitu. Pilihan itu benar-benar kita memilih, freedom of choice, atau sebenarnya kita udah tahu kita mau milih yang mana gitu. Ini cuma buat memastikan aja gitu. Nah, maksud aku adalah kenapa aku jadi kayak gini sekarang? Bisa jadi aku memilih pilihan-pilihan yang ternyata itu adalah takdirku untuk menjadi seorang strategis. Bisa jadi gitu. Aku nggak pernah tahu. Karena kalau dipikir-pikir, aku selalu berusaha untuk pengen jadi filmmaker. Nggak pernah berhasil. Tapi untuk jadi strategis, kayaknya selalu terbuka pintunya. Gitu. Jadi aku biasa merujuk ke hal itu. Yang kedua tuh aku selalu merujuk ke doa orang tua. Jadi terutama doa ibu. Gitu. Jadi kayaknya selama orang tua kita ngedoakan hal yang baik tertentu, itu yang akan didapat gitu. Aku selalu berpikir seperti itu. Yang membuat aku juga merasa bahwa itu sebabnya saya sebagai orang tua sekarang harus baik banget sama anak saya. Terutama pada saat dia masih kecil. Saya kan doa untuk orang tua kan adalah, ya Allah lindungilah, sayangilah kedua orang tua saya seperti bagaimana mereka menyayangi saya ketika saya kecil. Jadi kebayangkan kalau saya ke anak saya masih kecil berlaku tidak sayang dan kasar, kelar tuh hidup saya gitu. Nanti doanya nggak ini ya Pak? Iya, ketika doain begini ya disayangnya cuma segitu ya, susah hidupnya kan gitu. Pak. Jadi aku selalu berpikir itu. Yang ketiga tuh adalah biasanya menurut aku tuh hal yang membantu, bukan cuma aku gitu ya, tapi setiap orang untuk bisa menemukan dia tuh baiknya cocoknya ngelakuin apa. Saya sarankan banyak baca buku. Baca buku. Novel, graphic novel, fiksi, non-fiksi, science fiction, horror, any kind of baca buku. Kaitannya gimana nih Pak dari baca buku? Buku itu kan bukan cuma kumpulan cerita, tapi kan juga bagaimana menyampaikan cerita tersebut. Buku itu lebih dalam memberikan kita kemampuan untuk berkomunikasi, tapi juga membantu kita memahami tentang diri kita sendiri. Kalau sejauh yang aku tahu gitu, ayat pertama yang muncul dalam Islam kan Iqra, bacalah. Iya. Gitu. Jadi ya. Penting itu ya Pak baca ya. Iya, jadi perbanyak baca. Kalau misalnya baca kan berarti gini, coba
coba latihan kecil sedikit demi sedikit aja gitu. Kalau berhasil bisa rutin bagus, tambahin. Kalau enggak ya nggak apa-apa, lakuin aja terus. Minimal sehari 1 paragraf, atau sehari 1 halaman. Kalau misalnya ngerasa seru, lanjutin. Kalau misalnya ke distract ya udah nggak apa-apa. Nanti pas ada kesempatan lagi besoknya coba baca 1 paragraf atau 1 halaman lagi, cobain rutin. Setelah seminggu 2 minggu nanti akan ketagihan baca deh. Iya. Akan merasa bahwa ya ini banyak banget, dan nanti terasa semakin banyak membaca, semakin mudah kita untuk menyampaikan informasi dan pesan. Iya. Gitu. Seru banget kalau dengar cerita perjalanan hidup Pak Syafiq Pontoh, mulai dari mau bikin film sampai jadi strategis, dan ini mirip katanya Steve Jobs kali ya Pak. Kita nggak bisa ngelihat masa depan, kita nggak bisa connecting the dots ke masa depan, kita bisa connecting the dots ke masa lampau, dan kalau kita ngelihat itu sebenarnya kita udah tahu gitu kita siapa gitu. Iya, betul. Bapak ternyata udah ahli strategi. Jadi sebelum Bapak kerja sebagai ahli strategi, udah kayak Sebetulnya bisa seperti gitu. itu. Contoh gini, saya ketika melihat Rizal sebagai seorang strategis, saya baru sadar bahwa hampir semua permainan dan game yang saya mainin itu selalu game strategi. Iya. Gitu. Emang udah bawaannya gitu, selalu sebagai saya bisa menemukan bagaimana cara paling efektif untuk menang. Gitu. Contoh misalnya gini, kayak tadi kan saya bukan saya tuh tadi kan disebutnya sebagai pengurus pusat skateboard nasional. Sebenarnya saya tuh diajak untuk bergabung di organisasi sebagai pengurus pusat Komisi Indonesia Skateboard Nasional. Itu adalah sebuah organisasi yang memang bertujuan untuk mengangkat dunia skateboard gitu. Atau kayak tadi kan founder AYASI, saya tuh co-founder AYASI. Founder AYASI itu ada berdelapan sebetulnya. Saya salah satunya gitu. Cuman di setiap peran saya selalu masuk sebagai seorang strategis. Saya yang bantu ngasih gambaran atau ngasih input kira-kira strateginya apa yang mesti dilakukan supaya campaign atau kegiatan ini bisa berjalan. Ya. Nah sekarang kita akan lebih seru lagi nih Pak, setelah kita lihat latar belakang dan keahlian Pak Syafiq Pontoh. Kita pemirsa MTA Indonesia dimanapun berada, di segmen selanjutnya kita akan membahas nih Pak, bagaimana keterkaitan antara Al-Quran dan sainsnya, di mana di sini media sosial. Dan Bapak sudah memilih ada 2 ayat ya Pak ya, 2 ayat, dan kita akan membahas lebih dalam gitu. Sekiranya apa sebenarnya makna-makna dari Al-Quran ini yang dikaitkan dengan dunia komunikasi di hari ini gitu ya Pak ya. Dan saya akan bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah dengan cermat agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Itu ayat yang pertama. Lalu yang kedua adalah dari surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguh, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wah, luar biasa nih Pak. Ini 2 ayat yang ini Al-Quran ini kan udah lama banget, tapi rasanya ini sangat relevan ya Pak, khususnya dunia komunikasi gitu ya Pak. Dan yang ingin saya tanyakan sebenarnya, kenapa Bapak memilih 2 ayat ini sebagai referensi bahwa Al-Quran itu relevan untuk dunia sains hari ini Pak? Sebetulnya tuh inspirasinya berasal dari buku Revelation. Di mana di buku Revelation itu kan dijelaskan bahwa ketika ada seorang ingin membuktikan tentang asal muasal kehidupan dan akhirat kayak gimana, dia akan terus berusaha membuktikan dan nggak akan ketemu ujungnya. Intinya kayak gitu. Dan Al-Quran disebutkan di buku tersebut itu adalah kitab yang bisa relevan sepanjang zaman. Salah satunya contohnya 2 ayat ini. Tapi di situ saya membaca di buku Revelation tentang manusia yang disebutkan manusia dibikin dari tanah liat. Kalau nggak salah ya, tanah liat, tanah lempung, dari tanah. Mungkin zaman dulu gitu manusia ngerasa bahwa oh ya kan dimolding, kan dibentuk gitu dari tanah. Seiring sama zaman mulai punya pemikiran kritis. Oh, masih tetap bisa dijawab. Iya kan, rumput, sayuran,
hewan makan sayuran dan rumput, dimakan sama manusia sayuran dan rumputnya kayak dari tanah. Makanya manusia meninggal juga kembali ke tanah. Ya manusia terbuat dari tanah. Tetap relevan. Oke. Terus muncul, kan ini tanah liat. Dan disebutnya tanah liat yang berdenting. Oh maksudnya manusia itu tercipta dari tanah liat yang berdenting. Kayak orang komunikasi, tetap relevan. Sampai pas yang terakhirnya muncul ini kan subpurba, di mana katanya dengan sinar-sinar kosmis dan kondisi bumi pada saat itu terbentuk subpurba yang muncullah asam amino, asal muasalnya DNA. Nah, kalau yang 2 ayat tadi kan arahnya lebih ke arah sepertinya kalau zaman sekarang banyak hoax gitu kali ya, Pak. Iya. Orang tuh suka menyebarin informasi yang mungkin mereka juga nggak tahu kebenarannya gitu, Pak. Itu kalau Bapak ngeliat di dunia komunikasi, gimana ayat ini relevan sampai hari ini, Pak? Jadi kalau ngelihat kayak tadi ya, Quran selalu relevan gitu, di mana ketika asam amino terbentuk dari subpurba itu kan ternyata ada katalisatornya. Katalisatornya keramik, tanah liat yang berdenting. Iya. Sama Quran juga di ayat ini juga relevan terus gitu. Misalnya contoh kayak tadi kan dibilang kalau ada seorang fasik yang menyampaikan sebuah kabar yang membuat apa ya, kamu harus pelajari benar-benar. Jangan sampai kamu merugikan suatu kaum. Misinformasi. Ketika ada berita baik itu di WhatsApp grup dikirim oleh seseorang yang mungkin kita nggak tahu siapa, tapi mungkin saudara kita yang ngirimin, coba pelajarin lagi gitu. Kalau nggak nanti kita bisa merugikan suatu kaum. Misalnya gitu kan, merugikan satu kelompok agama bisa aja gitu, padahal informasinya salah. Padahal informasinya emang didesain untuk terjadi persekusi terhadap kelompok tertentu. Atau yang paling sederhana, ini baru kejadian sama Pak Acil Bimbo meninggal. Semua orang pada bilang beliau langsung, padahal orangnya masih hidup. Berarti kan beritanya kan nggak diperiksa lagi gitu. Padahal kan ketika kita dapat, kan kita punya pilihan mau nyebarin atau sebentar. Saya kenal nih sama keluarga Bimbo misalnya. Pastiin dulu Kan, tinggal nanya, ini saya dapat informasi bener atau enggak gitu. Artinya tahan jempol. Gitu. Iya. Makanya ayat ini sangat relevan bahwa sebagai umat Islam, apapun yang dibaca dapat dari WhatsApp group, jangan disebar dulu. Cek dulu bener atau enggak. Khasiat kulit jeruk bisa menyembuhkan gitu kan, jerawat, sakit kulit, darah tinggi, diabetes dan seterusnya. Nanti ada yang muncul lagi khasiat kulit salak, kan kita nggak tahu ini benar atau enggak. Menurut profesor ternama dari Amerika, siapa namanya? Nggak ada di situ. Saya dapat kabar langsung, ini pengalaman pribadi karena saya ngeliat tetangga saya. Tetangga yang mana? Ini siapa? Saya itu siapa di situ? Kan dari situ aja kita bisa tahu bahwa informasi ini kalau kita sebarkan dan ternyata salah, kan kita ikut tanggung jawab. Kan disebutin. Gitu. Ternyata Islam udah menggambarkan gitu, udah dan sampai sekarang era teknologi pun Al-Qurannya masih tetap relevan, masih bisa dipakai sebagai panduan, orang jelas banget kok. Iya. Gitu. Sedangkan yang ayat kedua kan tadi menyampaikan, yang ayat yang kedua yang tadi yang dicontohkan, itu pun juga menjadi contoh bahwa apapun informasi yang kita terima jangan ditelan mentah-mentah. Termasuk misalnya ketika kita nanya ke AI yang ngasih tahu sesuatu, cek lagi gitu, ini bener atau enggak gitu. Jangan-jangan AI-nya yang salah kan. Atau search di Google kayak kemarin gitu, dolar jadi 8.000 rupiah. Iya, itu sempat heboh juga ya, Pak? Heboh banget. Kalau orang bilang kan, yang sering menyebut yang maha Google kan ternyata yang maha Google salah. Gitu. Itu contoh-contoh informasi yang nggak benar, dan di dunia yang sekarang ini informasi yang salah itu bisa cepat gitu ya, Pak. Makanya cek lagi. Kalau kita merasa saya nggak punya kemampuan ngecek, mendingan jangan disebarin, minimal itu. Iya. Gitu. Sekarang kan kalau media sosial ini sebenarnya ya ada dampak positifnya banyak gitu ya, Pak ya. Orang bisa jadi jualan, punya UMKM, bisa bisnis,
atau bahkan ada fenomena no viral no justice gitu, orang yang jadi mendapatkan keadilan dari jalur komunikasi atau media sosial gitu. Tapi kemudian juga ada dampak negatifnya tentunya, seperti yang kita bahas barusan, ada penyebaran hoax dan semacamnya gitu Pak. Kalau Bapak ngelihat dualitas media sosial ini gimana nih Pak? Apakah gimana cara kita hidup di, kalau bisa dibilang mungkin pisau bermata dua gitu kali ya Pak? Karena ini alat gitu ya Pak. Ya sebetulnya tadi udah disebutin itu, sama seperti pisau. Pisau dipakai buat motong sayuran, motong daging bagus gitu kan. Buat dipakai nusuk orang di pinggir jalan kan jadi salah. Iya. Poinnya adalah ini adalah tools. Bagaimana orang memanfaatkan tools ini ya tergantung orangnya. Sama seperti senjata, pistol gitu. Pistol kalau dipakai buat nembak orang sembarangan jadi salah. Iya. Ketika berperang ini menjadi Alat yang paling penting. alat yang paling penting gitu. Oke, itu persenjataan. Gini deh, sendok. Gitu. Sendok misalnya. Ketika kita pakai buat makan, bermanfaat kan? Iya. Dipakai buat nimpuk orang kan jadi salah. Iya. Atau gini deh, itu kan masih ada kekerasan. Garpu, sumpit, gitu. Atau garpu lah. Ketika kita dikasih garpu tapi makanannya sop, terus gimana minumnya, makannya gitu. Jadi semua ini cuma alat. Gimana orang menggunakannya. Tentu ada orang yang punya ide menggunakan itu untuk kejahatan. Pasti ada. Kalau nggak ada setan, nggak ada neraka gitu. Terus muncul lagi pertanyaan, ini saya ingat banget waktu itu ya. Saya bertemu sama beberapa guru besar dan rektor dari universitas agama, lintas agama gitu. Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya. Mereka semua bertanya-tanya bahwa, Mas Syafiq gitu, ini kan banyak hal negatif ya di internet. Kenapa sih nggak diblokir aja gitu? Kenapa sih yang jelek-jelek itu, yang pornografi, yang ini, yang itu segala macam, kenapa sih nggak diblokir aja gitu? Dihilangin aja gitu. Jadi biar nggak, yang jelek-jelek dihilangin. Soalnya internet tuh banyak banget yang jelek-jeleknya gitu. Semuanya satu suara kayak gitu. Aku juga nggak tahu jawabnya gimana gitu. Cuman ya tiba-tiba seperti ada yang ngebisikin aja seperti itu. Nyampe sebuah ideas di kepalaku, terus aku bilang gini, sebenarnya aku juga pengennya seperti itu. Kalau bisa semua yang jelek di internetnya dihapus, diblokir aja gitu. Tapi saya tuh ngerasa kayak dosa kalau berpikir kayak gitu. Kenapa? Itu kan sama seperti bilang ke Tuhan, kenapa setan sama neraka nggak dihilangin aja? Kenapa Tuhan cipta setan sama neraka gitu? Supaya, terus aku dari persepsiku gitu ya, aku ngerasa, oh supaya kita tahu, bisa ngerasain surga itu seperti apa, kebaikan itu seperti apa. Kita nggak akan pernah tahu apa yang baik, apa yang nikmat kalau kita nggak ngerasain atau ngelihat apa yang jelek, apa yang salah. Itu tuh kita punya pemahaman bahwa ini nikmat tuh kayak gini, surga tuh seperti ini, kebaikan tuh seperti ini. Kalau semua orang berlaku baik, kita nggak akan tahu itu tuh baik atau enggak gitu. Iya. Dan tapi yang pasti, kalau aku bersikeras menghapuskan semua hal-hal buruk di internet, aku ngerasa kayak ya sama aja kalau ketika kita nanya Tuhan, kenapa sih setan nggak dibinasain aja semua, jadi kita hidupnya masuk surga semua. Iya. Gitu kan. Iya. Dan poin pentingnya sebenarnya dari yang Pak Syafiq bilang, sebenarnya ya media sosial itu hanya alat gitu ya Pak ya. Cuman alat, sama seperti sendok garpu. Tergantung siapa yang make dan untuk apa makainya gitu. Iya. Kalau orang-orang yang ahli strategi seperti Bapak ditempatkan untuk menyebarkan hoax dan semacamnya, mungkin itu bisa, atau campaign-campaign negatif itu ya berbahaya. Ya, jadi sangat berbahaya. Sama seperti orang yang punya kunci untuk pencet tombol nuklir kan. Iya, punya kompetensinya, Iya. punya resource-nya Ya gitu. kalau misalnya orang yang punya kunci tersebut agak gila kan ngeri juga. Iya. Gitu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira mungkin ada pemirsa MTA yang penasaran juga ingin seperti Bapak gitu Pak, yang jadi ahli strategi dalam komunikasi, itu sebenarnya ada sekolahnya atau gimana cara melatihnya untuk jadi bisa seperti ahli seperti Jadi gini, sebetulnya sih kalau untuk sekolah, untuk belajar gitu ya, zaman sekarang tuh enak banget karena semua ada di internet. Makanya saya suka bilang, kalau ada orang yang bilang internet tuh isinya tuh jelek semua gitu, aku akan merasa mungkin karena kamu emang suka nyari yang hal-hal seperti itu. Okay. Contoh kayak misalnya di Instagram, coba deh cek
punya teman atau punya saudara atau punya bos gitu ya, coba cek Instagram, coba pinjam Instagramnya itu, cek bagian explore. Apa yang muncul di situ adalah hal-hal yang kita secara bawah sadar itu nyari. Iya, algoritmanya akan Kayak gitu. Jadi bisa jadi emang doyan gitu. Soalnya saya sekali lagi tertarik mencari informasi tentang misalnya kesehatan mikrobiom di dalam perut. Oke. Dan keluarnya itu gitu ya. Dan keluarnya itu terus gitu. Artinya apa? Kalau untuk pengen belajar jadi strategis, sebenarnya di internet banyak banget. Banyak banget informasinya, knowledge-nya itu banyak. Tapi pengetahuan itu nggak jadi apa-apa kalau nggak kita lakukan, nggak kita latih. Jadi kalau mau jadi misalnya kayak dirimu gitu ya, tadi waktu sebelum ini mulai kan cerita gitu, kuliahnya di hukum gitu, pengen ke komunikasi gitu. Sebetulnya kan nggak perlu keluar dari hukum, tapi bagaimana memanfaatkan komunikasi di dunia hukum. Ada spesifiknya gitu. Terus gimana caranya supaya bisa terdengar gitu? Bikin konten, terlibat produksi seperti ini nih, part of it gitu. Lakukan sebanyak sesering mungkin, mumpung masih muda. Bisa ngejar 10.000 jam. Kalau kata buku-buku cara belajar yang baru kan gitu kan, 10.000 jam gitu. Nah, jadi coba kejar itu. Anak saya senang ngeband gitu. Yang saya suruh adalah kamu sehari minimal pegang gitar, coba deh 3, 4, 5 jam sehari. Apapun lah mainin. Karena apa? Grit itu adalah skill yang sekarang makin gak dimiliki sama orang-orang karena semuanya pengen jalur cepat. Padahal gak ada yang namanya jalur cepat. Berproses pasti ya. Semua itu proses. Jadi orang tuh selalu ngeliatnya gini. Meletek, wah gitu. Dia gak ngeliat nih ngerayapnya seberapa lama. Semua orang yang saya tahu yang sukses itu ngerayapnya lama. Gritnya tuh lama. Bertahan sampai akhirnya dia nemu terus terbang. Jadi gak ada yang instan. Generasi instan itu hanya di sebuah doktrin yang digaung-gaungkan oleh pemimpin-pemimpin yang memang bertujuan untuk mengendalikan rakyatnya. Dengan kata lain, diktatorship. Yang cepet dong caranya, yang biar gampang, yang penting kaya, nah itu saran saya sih. Kalau saya nggak cocok sama kayak gitu, jadi saya memilih untuk yang lain. Kalau ada yang merasa cocok sama seperti itu, silahkan. Mungkin itu udah jalannya. Oke, berarti kuncinya sebenarnya membiasakan diri dan berproses gitu ya Pak? Iya, berproses. Mulai dari langkah-langkah kecil. Kalau kita ngeliat ada tangga gitu ya, jarak antara anak tangganya 1 meter. Cobain aja itu. Itu kan kecil-kecil gitu ya Pak? Susah naiknya, udah kayak gimana naiknya. Akhirnya kan nggak jadi naik. Coba kalau misalnya jarak antara anak tangganya 5 cm. Naik terus. Lama-lama kan udah di atas, kita nggak tahu. Jadi start small tapi dilakukan. Yang penting selalu ada rutinitas yang dilakukan. Iya. Jazakumullah Pak Syafiq Pontoh. Ya, sama-sama. Atas penjelasannya. Pemirsa MTA, kita belajar banyak hari ini, mulai dari gimana itu sebenarnya buat strategi komunikasi, kemudian keterkaitan antara komunikasi dengan apa yang sudah Al-Quran sampaikan gitu ya Pak ya. Ternyata ya janganlah kita menyebarkan hoaks, dan itu semua hanya alat sebenarnya. Jadi kalau kita dipakai untuk hal yang buruk ya itu bisa sangat buruk. Tapi kalau kita pakai untuk hal baik ya seperti yang sudah diajarkan di Islam, jangan menyebarkan hoaks, kita harus memastikan dulu kebenaran informasi, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dampaknya gitu ya Pak ya. Dan pemirsa MTA, kitab suci Al-Quran tidak hanyalah menjadi pedoman spiritual. Ia juga menyikap rahasia alam semesta begitu menakjubkan, dan pembahasan kita hari ini hanyalah kecil sebenarnya, hanya sebagian kecil dari hasanah yang terkandung di dalamnya. Saya Ansar Ahmad, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, saya pamit undur